pusaka itu kalau saya dengar dan saya baca, pusaka itu adalah suatu doa. Pertama itu. Yang kedua, ora syukur gawe. Apakah itu benar? Nah, ini pertanyaan luar biasa sekali. Zaman dia gak iso masalahnya dukun dan saksi tenanan. Ibu kowe sing nggih dukun, Mas. Pertanyaannya, kenapa kok ada lurus dan ada lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam milenial, salam ngaji budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membabar pusaka yang di depan saya ini ada 4 buah pusaka yang akan dibabar oleh kita saja di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh Gus Ahmad. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Kang Haji. Ini di depan kita ini ada 4 pusaka. Jadi dulur-dulur Eknik TV ini biar tahu pusaka apa saja yang di depan kita ini. Nah, kita akan mengudar kaweruh, ngudar pusaka ini apa saja. Jadi seperti ini Kang Haji, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Haji, karena masih baru di dunia tosan haji dan di sini semoga saja Kang Haji terus diberikan hal yang lebih kewahyon lah ibaratnya kewahyon dan nanti kita bisa saling bergandengan. Amin. Geniso nompo sabdone pusaka. Amin. Geniso nompo wahyune pusaka, geniso nompo dungane pusaka. Seperti itu. Langsung saja ke pusakanya. Jadi ini gini. Kemarin saya mendapatkan amanah dari Mbah Lurah. Mbah Lurah tentunya di sini ada 2 pusaka ini memang belum dimulyak nih Mas. Ini tinggalan dari Mbah Lurah 2 ini. Terus suruh untuk mulia nih. Karena kenapa? Wujud pusaka sekali lagi ora oleh akon-akon. Jadi ora oleh pusaka ke akon-akon. Kae pusakaku wis tak mahari, wis dimahari terus ya memang bener nek ya ibaratnya memang secara simbolis lah koyok apa jenenge iki wis dadi hakku lah ibaratnya. Tapi kan ingat sekali lagi mengayomi ataupun kita merawat sebuah doa tidak boleh terus aku syukur-syukur oleh. Jadi seperti kaya pusaka jenengan iku harus dijamas dulu terus nanti jenengan melakukan serah tinampi dan sebagainya. Jadi harus dimuliakan. Nah, masalah untuk dimuliakan itu maksudnya gimana Gus? Jadi gini, masalah muliakan itu kan ini kan masih masih secara rongklek jenengan dhewe terus ndek pusaka kaya ngene terus pripun? Rasane pripun? Wah, mboten pas kok. Mboten pas lho. Lah iki kan ngerti kan gak penak to. Nggih, mboten penak. Gak penak kan wis kaya ngene iki terus wae. Tapi ngene-ngene iki gak baen-baen pusaka ning Mbah Lurah. Kan yo ngono to. Yang di situ, tapi memang karena beliau memang tidak carane ngono wis ora kober ngurusi ngeten-ngeten iki akhirnya dipasrahkan. Kula kayune memakai kayu timo di Gayaman Solo. Nah, ini bayangkan ini sampai seperti ini. Jenengan mau disindir di awal iki koyo ngene, Gus. Ini sampai mendaknya pakai sikat gigi ya. Ya memang ini lah. Tujuan kita pelestari jadi gak masalah misalkan panjenengan masih awam masih belum mengerti ya wis ora apa-apa kita harus memang bener mulyane lah setidaknya nanti sudah dimulyane nanti akan memberikan hal yang lebih terhadap panjenengan percaya gak percaya nanti akan memberikan dampak yang lebih pada panjenengan lah ini kan wis ora bener to Mas wis ora salah seperti itu kalau kita lihat bilahnya ya wis masih bilah sik tayangan jadi seperti ini masih kotor ya? Masih kotor banget. Seperti tapi dugemi setiap ada wong nyalone lurah itu digawe jujukan disilih. Seperti itu. Bahkan seperti ini kan ya luput. Lah ini kalau kita berbicara masalah warongkonya kan Gayaman Solo. Gitu. Terus di sini dedernya ini deder Jogja. Jogjanan kan luput semuanya. Terus ini di Solo saya ini. Tapi ya wis ngene iki. Ngene ritek nggone Mbah Lurah. Mantan lurah. Nah, ngene rite. Jadi kan seperti itu. Makanya ya wis kita
sak iso-isone mulyane, dimulyane dipapakne, ya to engko dijamas. Jadi seperti itu. Ngoten Mas, masalah mulyane. Nah, untuk masalah mulyane tadi kan diwarangkani dengan bagus. Ibaratnya orang itu pakai busana itu bagus. Nah, ini kan nama kerisnya apa? Ini saya baru nih ya. Oh iya. Ya. Nah, nama kerisnya belum tahu ini. Kan saya kan belum. Nah ini nama kerisnya apa ini? Nah, jenengan ya. Tapi kalau masalah rician Mas yo, rician di sini kan ada apa ini pijetan. Pijetan. Gandek. Ya, tidak memakai serawean. Ya toh gonjonya tidak ada geneng. Terus bilangnya lurus apa menurut jenengan? Ya ini brojol kalau misalnya. Kanjeng Kiai brojol. Oh gitu. Nah ini juga sama berarti ya? Iya sama brojol. Hanya beda era. Ini era Madiun. Oh ini era Madiun. Di era Madiun. Kenapa kita bisa menentukan era ini Madiun? Dilihat dari garapnya, bahannya, jadi seperti itu. Jadi ngarani keris-keris lokal. Oh keris-keris lokal, lokal. Ini kalau diwarang, wah bagus nggih. Iya bagus, bagus Mas. Makanya yo ngono. Padha ya menungso lek ora tau adus ya. Nah nih mekucel. Iya. Itu. Bahkan gini Mas, saya itu malah seneng neng pusaka-pusaka lurus. Karena kalau kita bilang pusaka lurus itu ya pusakane awake dhewe karo Gusti. Oh nggih. Teman saya itu ada yang bilang pusaka lurus itu adalah pusaka ketuhanan. Ya ada pusaka ketuhanan antarane awake dhewe karo Gusti. Bisa dibilang pusaka ketuhanan. Nah, jadi gini Mas. Pusaka itu kan ada dua jenis antara luk dan lurus kan seperti itu. Luk pun juga ganjil sifatnya. Oh ya, ganjil. Kan seperti itu. Luk itu sifatnya ganjil. Terus pusaka ada yang lurus, ada yang luk bersifat ganjil. Pertanyaannya, kenapa kok ada lurus dan ada luk? Karena seperti itu. Ini sangat mendasar sekali, tapi tidak apa-apa. Karena di perjalanan kita hidup di dunia, tentunya ya wis ngono kuwi Mas. Kita tidak bisa stabil. Kita harus ibaratnya berdoa saja. Gak boleh. Ya wis harus ikhtiar juga. Yang namanya ikhtiar itu ada lika-likunya. Makanya dipelambangkan neng luk. Seperti itu. Pusakane awake dhewe karo Gusti ya dongane awake dhewe harus pener neng Gusti tenan ora oleh menggak-menggok ngalor ngidul. Niate awake dhewe kudu tambah tenanan Allah taala. Terus kenapa kok ganjil? Jadi sifat ganjil itu adalah sifate ya wis awake dhewe Mas. Awake dhewe iki gak iso sampurna ning donya. Pasti diluput. Mesti yo. Makane iku nek nemu ya sebenarnya mungkin ada tapi sedikit kemungkinan itu sedikit sekali duwe pusaka kok luke genep. Aku malah wedi. Bahkan misalkan ya sampai neng empu pesen keris dengan luk genep. Saya kira juga akan pikir-pikir berani atau tidaknya. Oh gitu nggih. Itu adalah di keris luk dengan genep. Ngomong-ngomong nih Gus, buat dulur-dulur Renik TV juga ini. Saya kan baru, memang baru di Dosan Haji. Nah, pusaka itu kalau saya dengar dan saya baca, pusaka itu adalah suatu doa. Pertama itu. Yang kedua, ora syukur gawe. Apakah itu benar? Nah, ini pertanyaan luar biasa sekali. Memang benar, Mas. Jadi kados niki sebenarnya ngeten, Kang Aji niki adalah orang spiritual teman-teman. Jadi beliau dari nama Mas? Jenengan biar tahu. Dari perkumpulan apa? Saya dari komunitas Pertapa. Jadi seperti itu. Kalau mengenai tentang apa ya? Rasa ataupun apa ya lek ngarani? Kelebihan mengenai tentang energi ku Kang Aji juga mempunyai rasa yang lebih jadi seperti itu. Iso ngrasakne lah iki keris anget iki keris anu jadi seperti itu. Nah, makanya kenapa kok pusaka itu memang benar diciptakan berbeda dengan yang lain. Itu memang benar Mas. Karena sekali lagi ciptoning pusaka iki lewat donga, lewat tirakat. Jadi seperti itu dibuat oleh empu yang memang mempunyai kelebihan dibandingkan oleh pandi-pandi yang lain. Jadi itu makanya iso duwe doyo, iso duwe kekuatan dan sebagainya. Terus keris ini kan banyak macam. Banyak Mas. Banyak. Terus eranya juga banyak. Terus saya baca itu juga ini keris nggak asal buat ya seperti jenengan bilang tadi. Ini harus ada tujuannya seperti ini. Nah, ini kan brojol. Nah, kenapa keris brojol ini dinamakan brojol dan diciptakan? Ini pasti punya maksud dan tujuan. Pasti. Jadi gini, kalau mengenai tentang namanya
namanya brojol itu kita sudah memang literaturnya dari buku pakem. Keris yang mempunyai rician seperti ini namanya brojol. Jadi entah dulu sang empu membuatnya terus oleh pelambang apa kita tidak tahu. Jadi seperti itu. Itu sudah dari Ciptoning dulu dan kita ngikut ranah pakem dengan rician itu tadi. Mengenai tentang filosofi, kenapa disebut brojol? Dulu Mas, pusaka brojol itu banyak digunakan untuk memotong tali pusar bayi. Makanya disebut dukun, dukun bayi. Gitu. Jadi zaman biyen, misalkan enek wong lahiran Mas, nek wong lahiran, ora kaya saiki terus neng operasi neng bidan Mas. Zaman biyen gak iso Mas neng dukun dan saksi tenanan. Ibu kowe sing nggih dukun Mas. Iya lahir adikku nomor 2 iki sing nggih dukun urung gawe bidan urung gawe apa-apa. Nggih. Iki sing nggih dukun iki. Dan di situ pemotong tali pusare itu nggawe jenenge keris brojol. Digunakan untuk itu. Makanya dinamakan brojol itu gitu ya. Setidaknya nanti kalau sudah yo wis pedot tali pusare itu tadi, yo iso apa jenenge iso luwehno sang bayi itu tadi loh ya, di sang bayi itu tadi engko neng alam dunia yo golek sandang pangan papan luwehno penak. Itu. Filosofinya banyak sekali kalau kita mengenal brojol. Kalau pusaka ini dulu-dulu Enik TV. Nah, masalah brojol nih, pusaka brojol. Itu enggak semerta-merta modelnya lurus terus gini-gini, enggak. Itu kadang itu ada pamor. Nah, itu kan nilai plusnya itu di situ. Iya, memang. Dan itu kan banyak. Ada kerajeken, ada yang ini macam-macam. Nah, saya masih belajar. Nah, menurut jenengan Gus, ini ngobrol santai lah itu. Iya. Brojol yang paling bagus. Kalau di era sekarang loh, nilainya yang paling top itu pamor apa? Yo, semua pusaka itu sebenarnya pamornya bagus Mas, tetapi kan ya itu tadi ada sifatnya di situ pamornya sifat pamor itu ada kalau nggak salah ada 3. Ada bulat-bulat, terus ada garis, terus ada sudut. Nah itu ada yang mulanya nyudut-nyudut, ada yang garis-garis lah. Garis-garis ini enek sing menggok, enek sing lurus. Nah, bulat-bulat ini enek sing bulat-bulat kecil, enek sing bulat-bulat besar. Tipikalnya ada 3 ini. Nah, mengenai jenis pamor atau titipan doa, karena pamor itu dibuat ada 2, disengaja dan tidak disengaja. Kalau disengaja otomatis memang sudah dinamakan dengan pamor rekan. Oh iya iki aku arep gawe ngene tak dadekne ngene. Tapi kalau tidak disengaja gitu, yang namanya ora disengaja ujug-ujug dadi pamor tiban gitu. Terus dadine pamore apik ternyata pamore udan Mas, pamore Tirta Tumetes, wahyu tumurun. Jadi kalau bagi saya pusaka lurus kok eneng kene ning titipan donga rezeki sing apik ya itu pusaka yang bagus. Jadi titipane pamor misalkan junjung derajat ya toh terus apa jenenge udan mas tiban. Was putah pendaringan kebak bagus. Oh ya. Oke. Ini kan tema kita kan ini mulia nih. Nah, kembali ke muliakan. Nah, ini otomatis ini kan ada yang nggak bener. Contoh nggak bener. Ada yang Jogja ini Solo. Terus apa ini masih kotor semuanya. Kotor semua. Nah, ini ada satu lagi Lur. Ini pusaka. Nah, ini di hadapannya Gus Ahmad nih. Pusaka apa ini? Nah, jadi gini, nanti kalau sudah dimulyani setidaknya akan seperti ini. Jadi seperti itu. Setidaknya. Kan ini kan dadernya Jogja toh Mas. Jogja sama ini. Nah, ini kan Luput. Luput. Ini seharusnya Solo. Ini Jogja. Dipendoi, disandangi lah ini kategori mulyani. Dan nanti kalau sudah diwarangi, nanti dijamasi. Jadi kalau sudah dijamasi, nah tipikal pamor karajekan itu salahnya bulat-bulat seperti ini. Kanjeng bonang dinenteng. Jadi seperti ini. Nanti akan yo nek wis ngene iki awake dhewe iku nah, makane iku lho Mas, pusaka ora akon-akon seperti itu. Nanti lek wis sudah seperti ini baru kita coba nyingkron nih. Nyingkronnya apa? Ya dungane awake dhewe karo ikhtiare awake dhewe. Sekali lagi gini Mas. Awake dhewe iku misalkan arep ning Ponorogo ning kota nih Mas. Nek kon mlaku di jaman sakmene, Mas, mesti sepedaan. Harus sepedaan. Seperti itu. Nah, ibaratnya ya iki sedonga intine betul. Iki sing ibaratnya sing nyurung. Karek awake dhewe intine. Ibaratnya gini Lur.
iki sepeda ning urung tau diubah. Terus ruweget pating meretel iki. Nah, dimulyakne iki didandani dulu suwapi. Nah, ade numpak motor iki weco. Nah, contohnya seperti ini tadi. Nah, ini salah kaprah berarti ya? Iya, wes. Alah, ini juga Jogjanan. Lah ini yang buat saya sayembara lah. Sampai ini juga jawab bingung ya? Jawab. Saya sampai bingung. Kayunya kayu apa ini? Sayembara ini. Sayembara yang bisa menjawab ini saya kasih 100 kan gitu. Sampai sekarang belum ada yang bisa. Saya sampai nyebut 3 kali kayu. Salah semua ya. Si rahasia PND sampai anu. Nah, ini yang pulang gini tadi. Nah, yang lo kan seperti ini. Ada lurus, ada lo. Ya wis ini lo Mas, ini penyeimbangnya awake dhewe. Ketika di apa? Yus ning alam dunya intinya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan otomatis indah toh? Iya, benar-benar. Beda sama yang ini Nah, iya, jelas beda jauh. Beda jauh. Makanya seperti itu. Nggih. Langgeni bersama benang nenteng. Ada pamornya. Nah, yang saya punya tipe ke pamor adek kan seperti ini, Mas. Oh, nggih. Tapi kan lembut sekali. Nih lembut. Ngulu ya. Ngulu ketek arane. Saya pernah mendapatkan lurus itu kalau nggak salah Jalak Sumelang Gandring. Tapi sudah di Kalimantan. Nggih. Sudah di Kalimantan, Termah di Kalimantan. Nah, ini lurus dan lurus. Yo iki perjalanan makanya iki pusaka nih. Terus di sini ada sifat condong leleh, Mas. Nggih, kalau supe kula. Nggih, pripun. Nah, condong leleh. Jadi pusaka ki ora oleh ngadeg jejeg lurus ngono ora oleh. Harus tunduk, Mas. Jadi kalau panjenengan perhatikan seperti ini kan ini condong ke depan loh. Enggak terus ngini ngono lho. Iya, mesti condong ke depan. Semuanya kan seperti itu. Pasti pusaka itu kan menjorok ke depan. Nggih. Karena ada maksudnya. Jadi seperti itu. Sakti-saktine awake dhewe, sak kuat-kuate awake dhewe kan ngoten lho Mas. Nggih. Dimanapun kita berada. Kan tetap nek mlaku ya tetap harus nunduk Mas. Ibaratnya yo ojo dengak nemen-nemen. Dengan nemen kesandung bar. Terus geeneng yang namanya pusaka iso dige nyetrum listrik. Sih kacau itu. Nah, kalau saya kan baru dulu Enik TV saya kan baru memang. Saya tuh mendengar Gus Ahmad tentang filosofi keris itu ternyata mendalam sangat mendalam. Ngeri. Apalagi ada 2 buah pusaka dengan harus kita muliakan benar-benar karena ini ya kembali lagi ke pembahasan awal seperti kendaraan kita ibaratnya harus benar-benar rapi bagus itu indah jadi ibaratnya motor itu nek mlakune cepet doa itu cepat iya ini perlambang doa juga mengandung doa juga filosofinya juga mendalam luar biasa. Nah, empu itu enggak asal buat jadi enggak. Itu harus punya rasa terus ciptakan juga ada doanya khusus. Makanya sebagai generasi muda khususnya kita harus melestarikan seperti ini. Harus wajib cocok. Ini. Betul. Melestarikan ini wajib ini. Soalnya kan Mas apa ya koyokno apa awake dhewe iku kan sekali lagi generasi muda itu tadi. Ya. Selain itu ingat loh Mas, ini diakui UNESCO loh Mas. Ya, ini. Kan diakui UNESCO. Ya. Bayangkan orang luar saja kagum dengan budaya kita. Ya. Nah, seharusnya kita yang kaula muda kok mau menghindari pusaka seperti ini kan pertanyaannya sampean yakin wong Indonesia apa ora? Nah, yang kedua kalinya sampean yakin dadi wong Jawa apa gak? Nah, pertanyaannya itu kan gini tuh Gus. Nah, kalau kembali lagi orang muda gak mau ngerawat pusaka, ya menurut saya wong adewe iki wong Jawa, sandangane wong Jawa, ya aja nglali budayane Jawa, kan ibaratnya gitu. Nah, kebanyakan anak muda sekarang tuh gengsi. Wah, keres sih wong tuwek, gini dan sebagainya. Dukun terus apa itu musyrik. Nah, sebenarnya enggak. Di sini ini mengandung arti makna perjalanan kehidupannya. Wah, luar biasa. Pokoknya luar biasa. Jadi mengenal pusaka satu dengan yang lainnya itu luar biasa nih Gus. Jangan merasakan dampaknya toh. Merasakan dampaknya luar biasa. Saya jujur nih, merasakan dampaknya luar biasa mendapatkan satu pusaka itu. Pokoknya nanti kita bahas nanti. Iya, kita bahas nanti aja. Pokoknya ngeri pokoknya ini. Jadi memang kembali lagi kalau kita mau mulia nih Mas Yo, itu akan merasakan hal yang lebih itu tadi. Ketika pusaka mengaku-angkon wis ben tinggal mbah ben koyo ngono benane ya wis akan ben. Nggih. Jadi
nggak asal gemblodak lho. Jadi dulur-dulur yang TV kalau punya pusaka ojo kul sangger gembledak. Pengine iki yo dimulyakni. Kersane sae apik dipandang ning yo ibaratnya motor iku mau lho balik ning motor nek motore resik oline ganti mbayu banter enak. Doa iku kayak cepet gitu loh. Tapi ya semua tergantung keyakinan masing-masing kan seperti itu. Nah, ini pembahasan kita. Ya, pun. Cukup ya, cukup. Oke, dulur-dulur Nek TV pembahasan pada kesempatan kali ini sudah cukup. Semoga bermanfaat buat panjenengan dan kita di sini juga masih belajar. Kita sama-sama belajar mengenal khususnya ngaji di Tosan Aji ini belajar. Ya, yang namanya belajar ya pasti ada salahnya ya Gus. Iya, gak apa-apa. Iya. Oke. Sekian pembahasan kami, saya dan Gus Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.